Halo teman-teman semuanya, kembali lagi pada video pembelajaran mata kuliah probabilitas dan statistika pada kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai variabilitas atau ukuran penyebaran. Ya, pengukuran dispersi, kemiringan, serta keruncingan data. Dispersi data itu apa sih? Dispersi data, variasi, keragaman data itu adalah ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Ukuran dispersi yang akan dipelajari pada video pembelajaran kali ini antara lain jangkauan, simpangan rata-rata atau mean deviation, variasi atau variance, standar deviasi atau standard deviations, simpangan kuartil atau quartile deviations, serta koefisien variasi atau coefficients of variation. Pertama, kita akan mempelajari mengenai range atau jangkauan data. Definisi range sendiri untuk data tidak berkelompok atau data tunggal yaitu selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang ada pada suatu data. Sehingga rumusnya range adalah nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Bagaimana apabila data yang kita dapatkan adalah data berkelompok? Apabila data berkelompok, maka dapat disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi diambil dari selisih antara nilai tengah kelas maksimum dikurangi dengan nilai tengah kelas minimum. Bagaimana mencari nilai tengah telah dijelaskan pada video pembelajaran yang sebelumnya. Setelah rank, kita akan mempelajari mengenai simpangan rata-rata atau mean deviation. Simpangan rata-rata sendiri merupakan jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Rumusnya yaitu sigma atau jumlah X min rata-rata dibagi dengan jumlah data yang ada. Itu untuk data yang tidak berkelompok. Apabila datanya berkelompok, maka sigma rata-rata adalah dikalikan dari frekuensi setiap kemunculannya. Tetap jumlahnya dikalikan frekuensi dibagi dengan jumlah data yang ada. Berikutnya, variansi atau varians adalah rata-rata kuadrat selisih atau kuadrat simpangan dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Variansi ini memiliki simbol S kuadrat untuk sampel dan eta untuk simbol populasi. Variansi untuk data tidak berkelompok memiliki rumus jumlah X min X n kuadrat dikurangi n min 1. Sedangkan untuk data berkelompok, sama saja prinsipnya hanya dikalikan dengan frekuensi yang muncul, yaitu sigma F X min X kuadrat dibagi n min 1. Lalu untuk standar deviasi, yaitu akar pangkat 2 dari variasi. Sehingga rumusnya sama seperti variasi tadi, tinggal di akar kuadrat saja untuk data berkelompok, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Dan untuk data berkelompok, rumusnya akar kuadrat sigma F X min X kuadrat N min 1. Nah, untuk lebih memperjelas mengenai jangkauan, simpangan rata-rata, variansi, serta standar deviasi, mari kita bahas contoh soal sebagai berikut. Berikut adalah contoh untuk data tidak berkelompok. Apabila diketahui ada sebuah data 20, 50, 30, 70, dan 80, coba tentukanlah berapa range-nya, berapa simpangan rata-ratanya, berapa variansinya, serta berapa standar deviasinya. Untuk pertama, kita mencoba mencari nilai ring. Seperti yang disampaikan pada penjelasan sebelumnya, bahwa ring merupakan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil untuk data tidak berkelompok. Nilai terbesarnya berapa? 80. Nilai terkecilnya 20. Sehingga 80 dikurangi dengan 20 sama dengan 60. Sehingga diketahui bahwa ring adalah 60. Lalu berapa simpangan rata-ratanya? Simpangan rata-ratanya adalah
kita awalnya mencari rata-rata hitung terlebih dahulu. Rata-rata hitungnya adalah jumlah semua data dibagi dengan elemennya, jumlah elemen 20 ditambah 50 tambah 30 tambah 70 tambah 80 dibagi dengan jumlah elemennya 5 yaitu 50. Nah, sehingga simpangan rata-ratanya adalah 20 dikurangi rata-rata 50, 50 dikurangi 50, 30 dikurangi 50, 70 dikurangi 50, dan 80 kurangi 50, semuanya dinilai mutlakkan, dijumlah, sehingga menghasilkan 100 per 5, sama dengan 20. Sehingga simpangan rata-rata adalah 20. Nah, menjawab pertanyaan berikutnya, berapa variansinya? Variansinya yaitu sama ya, menggunakan rata-rata itu yang telah kita ketahui sebelumnya, itu 20 dikurangi 50 dikuadratkan, ditambah 50 dikurangi 50 dikuadratkan, 30 dikurangi 50 dikuadratkan, 70 dikurangi 50 dikuadratkan, 80 dikurangi 50 dikuadratkan, dibagi dengan N-1, N-nya diketahui 5, dikurangi 1 sehingga 4. Sehingga variansinya adalah 650. Nah, standar deviasi yaitu akar kuadrat dari variansi. Tinggal kita masukkan saja rumusnya. Tadi sudah diketahui variansinya adalah 650, sehingga standar deviasinya adalah akar kuadrat dari 650. Didapatkan 25,495. Nah, berikut tadi adalah contoh untuk data tidak berkelompok. Bagaimana apabila kita mendapatkan data berkelompok? Nah, dapat kita ketahui melalui contoh soal berikut ini. Contoh adalah kita memiliki model 112 sampai 120 dengan frekuensi 4, 121 hingga 129 dengan frekuensi 5, dan seterusnya, sehingga total frekuensinya adalah 40. Coba tentukanlah ring simpangan rata-rata, variansi, serta standar deviasi. Pertama-tama kita cari dulu ring tertinggi dan ring terendah. Nah, untuk mempermudah mencari jawabannya, maka dibuatlah tabel berikut. Ini adalah tabel awalnya, lalu awalnya kita pasti mencari nilai tengah dari sebuah kelas. Nilai tengah dari sebuah kelas mudahnya adalah batas bawah ditambah batas atasnya dibagi dengan 2. Sehingga untuk nilai tengah kelas berikut merupakan 116, berikut 125, dan seterusnya. Lalu nilai X dibandingkan dengan rata-ratanya. Kita cari rata-rata dulu adalah kita dapatkan ini jumlahnya berapa dibagi dengan 40 lalu dikurangi dengan 116 sehingga didapatkan hasilnya adalah 24,525 dan kita cari untuk kelas-kelas berikutnya sehingga didapatkanlah data berikut. Lalu kita cari hasil perkalian antara frekuensi dengan hasil pengurangan X-min rata-ratanya. Sehingga 4 dikali 24,525 didapatkanlah 98,100. Lalu untuk X min X dikuadratkan, kita cari saja bahwa X min X sudah diketahui 24,525, kita kuadratkan maka hasilnya adalah 601,476. F X min X kuadrat kita kalikan saja, ini dikalikan dengan frekuensinya dikali 4 dikali 601,476 yaitu 2405,902. Pada tabel berikut kita lakukan penjumlahan sehingga didapatkan bahwa F X min X sama dengan 455,850 dan F X min X kuadrat sama dengan 8097,974. Nah, dari tabel berikut maka kita dapat dengan mudah mencari rumus-rumus yang ada. Ring adalah kita cari. Ring nilai tertingginya adalah kelas tertinggi adalah 170 dan nilai tengah kelas terendah adalah 116. Sehingga 170 kurangi 116 sama dengan 54. Jadi ring data berkelompok tadi adalah 54. Lalu berapa simpangan rata-ratanya? Simpangan rata-rata adalah
jumlah frekuensi kali X min X dibagi dengan 40. Ya. Jumlah F X min X dibagi dengan jumlah datanya atau X, sehingga didapatkan 455,850 dibagi dengan 40 sama dengan 11,396. Berapa variansinya? Variansi tadi F X min X kuadrat dibagi dengan N min 1. 8.097,974 dibagi dengan 40 dikurangi 1, sehingga hasilnya adalah 207,64. Lalu soal berikutnya, standar deviasinya adalah akar kuadrat dari variansi 207,64 di akar kuadrat, sehingga mendapatkan 14,41. Oke, baik. Dilanjutkan oleh saya, Bangkit Agung Nugroho. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Satria Fiandika, dan saya akan melanjutkan sebuah materi yang dibawakan kali ini, ukuran penyebaran atau kita bisa sebut sebuah variabilitas. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saya share saja mengenai variabilitas tersebut. Nah, berikut ini merupakan sebuah variabilitas dan di sini saya akan melanjutkan di jangkauan kuartil dan jangkauan persentil 10 sampai 90. Nah, di sini jangkauan kuartil disebut juga simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil, deviasi kuartil. Jangkauan persentil 10 hingga 90 disebut juga rentang persentil 10 hingga 90. Jangkauan kuartil dan jangkauan persentil lebih baik daripada jangkauan atau range yang memakai selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum suatu kelompok data. Nah, untuk rumusnya sebagai berikut ya. Untuk jangkauan kuartil itu ada JK sama dengan setengah atau 1/2 dikalikan kuartil atas dalam kurung ya, mohon maaf, dalam kurung Q3 atau kuartil atas atau ketiga dikurangi kuartil bawah atau pertama Q1. Nah, di dalam kurung ini nanti dikalikan sehingga kan kita temukan sebuah hasil dari suatu jangkauan kuartil. Nah, berikutnya kita masuk ke jangkauan persentil. Nah, untuk rumusnya sebagai berikut, ya sudah yang tertera di sini. JP, jangkauan persentil 10 hingga 90 sampai dengan P90 merupakan jangkauan persentil 10 hingga 90 dan untuk menghitung JP 10 hingga 90 ini P90 dikurangi P10. Seperti itu rumusnya. Baik, untuk berikutnya ada koefisien variasi atau dispersi relatif. Nah, untuk mengatasi dispersi data yang sifatnya mutlak seperti simpangan baku, variasi, standar deviasi, jangkauan kuartil, dan lain sebagainya, ini menggunakan koefisien variasi dan atau dispersi relatif. Untuk membandingkan variasi antara nilai-nilai besar dengan nilai-nilai kecil juga menggunakan koefisien variasi atau dispersi relatif. Nah, lalu kita juga bisa menggunakan ini untuk mengatasi jangkauan data yang lebih dari dua kelompok data. Dan untuk rumusnya, koefisien variasi, dispersi atau dispersi relatif seperti berikut ini. KV atau koefisien variasi ya sama dengan S atau standar deviasi per X. X-nya merupakan rata-rata hitung yang dikalikan 100%. Nanti akan ditemukan dari koefisien sebuah variasi tersebut. Seperti itu. Lalu berikutnya ada koefisien variasi kuartil. Nah, di sini koefisien variasi kuartil adalah alternatif lain untuk dispersi relatif yang bisa kita gunakan apabila suatu kelompok data tidak diketahui nilai rata-rata hitungnya dan nilai standar deviasinya. Dan
Untuk rumusnya sebagai berikut ya. KV Q atau koefisien variasi sama dengan Q3 kuartil 3 dikurangi kuartil 1 dibagi Q3 ditambah Q1, atau kita bisa juga menggunakan metode berikut. Koefisien variasi kuartil sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi 2 per mediannya. Baik, berikutnya kita lanjutkan di nilai baku. Nah, untuk nilai baku ini sendiri, nilai baku atau skor baku adalah hasil transformasi antara nilai rata-rata hitung dengan standar deviasi. Rumusnya sebagai berikut. Ya, X kurangi X1 dikurangi nilai X ya dibagi S. Seperti itu. Baik, untuk contoh soal akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya menjelaskan untuk beberapa poin saja dan setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Arul Ramadan dengan nomor NIM A12202030790. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas 8 soal, yang mana soal itu adalah bab koefisien, variasi, dan simbol baku. Langsung saja pada soal satu, di sini ada dua jenis bola lampu. Lampu jenis A secara rata-rata mampu menyala selama 1.500 jam dengan simpangan baku atau standar deviasi S1 sama dengan 275 jam. Jadi kita tuliskan seperti ini, lampu A ya, memiliki rata-rata yaitu 1.500 jam. Lalu simpangan bakunya terus seperti ini, yaitu ada 275 jam. Lalu sedangkan lampu jenis B secara rata-rata dapat menyala selama 1.750 jam dengan simpangan baku S2 sama dengan 300 jam. Jadi kita tuliskan seperti ini, lampu B yang memiliki rata-rata yaitu 1.750 jam. Dan simpangan bakunya sini yaitu ini tambah kedua membedakan lampu B. Simpangan bakunya di sini yaitu 300 jam. Nah, karena kita sudah mengetahui semuanya, maka kita tinggal tuliskan rumusnya saja. Di sini ya, kita selesaikan lampu A dulu. Yang A ya. Ini kita bisa tulis KV, ini rumus 1 ya, sama dengan S X 1, ini X dikali 100%. Nah, jadi kita masukkan saja nilai-nilai yang sudah kita dapatkan. Di sini A sama dengan maaf
rumusnya yaitu KV ya. KV itu koefisien variasi. Sini KV 1 itu sama dengan S1 ya. Kita tahu bahwa S1 di sini 275. Jadi 275 dibagi 1.500 dikali 100%. Nah, dan diperoleh dari rumusan ini, yaitu hasilnya adalah 18,3%. Lalu kita akan menyelesaikan yang B, itu sama rumusnya, sini B, KB 2 ya, KB 2 itu sama dengan, di sini kita memperoleh S2-nya adalah 300. Jadi 300 dibagi total rata-ratanya, yaitu 1.750 jam dikali 100%. Lalu hasil dari penjumlahan atau hasil dari rumusan ini adalah 17,1%. Lalu kita kembali ke soal, yang sini ditanyakan adalah lampu mana yang kualitas baik. Jika kita berhubungan lampu alternatif B, di sini saya jelaskan bahwa total lampu A itu lebih besar daripada total lampu B. Maka bisa dipastikan lampu A adalah lampu yang memiliki kualitas paling baik. Tentunya. Oke, lanjut ke latihan soal nomor 2. Langsung saja di sini, nilai rata-rata ujian akhir semester mata kuliah statistika dengan 45 siswa adalah 78. Dan simpangan baku atau standar deviasi itu sama dengan 10. Nah, sedangkan untuk mata kuliah bahasa Inggris di kelas itu mempunyai nilai rata-rata 84 dan simpangan bakunya atau S sama dengan 18. Bila di kelas itu Desi mendapat nilai UAS untuk kalkulus, ini bisa diganti statistika ya, adalah 86 dan untuk bahasa Inggris adalah 92. Bagaimana posisi atau prestasi Desi di kelas itu? Nah, jadi untuk mengetahui posisi atau prestasinya si Desi, maka kita harus mencari nilai baku ya, nilai baku atau set dari kedua mata kuliah tersebut. Yaitu rumusnya adalah ini mencari nilai baku ya. Baku yaitu Z sama dengan X dikurangi X rata-rata dibagi X. Nah, kalau kita cari, yang pertama adalah statistika. 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 Pertama adalah statistika. Di sini X, ya, nilai X itu bisa dikatakan adalah nilai UAS ya, yang didapat dari Desi yaitu adalah 86. Lalu untuk S-nya di sini yaitu simpangan bakunya yang diperoleh dari mata kuliah statistika di sini adalah 10.
Lalu X rata-rata diambil dari 78. Nah, kita tinggal masukkan rumus ini. Maka di sini kita implementasikan Z itu sama dengan 86 dikurangi 78 dibagi 10. Nah, maka diperoleh hasil 0,8. Ini untuk statistika. Lalu bahasa Inggris kita peroleh X di sini, dan X di sini itu dari nilai UAS yang didapat Desi, yaitu 92. 92, terus S. S di sini diambil dari simpangan baku yang diperoleh yaitu 18. Lalu X rata-rata kita dapatkan di sini 84. 84. Lalu kita implementasikan dengan menggunakan rumus yang sama, simpulan baku, yaitu Z sama dengan X dikurangi X rata dibagi S. Ya, sini X-nya adalah 92 dikurangi 84 dibagi 18. Lalu hasil yang diperoleh adalah 0,4. Nah, jadi kita sudah menemukan jawabannya. Kita kembali ke soal, yaitu pertanyaannya, bagaimana posisi atau prestasi Desi di kelas itu? Karena nilai baku Z untuk mata kuliah statistika itu ternyata lebih besar daripada nilai yang diperoleh dari bahasa Inggris, hanya memperoleh 0,4. Maka posisi Desi di sini lebih baik pada mata kuliah statistika daripada bahasa Inggris. Jadi jawabannya adalah Desi lebih baik pada mata kuliah statistika daripada mata kuliah bahasa Inggris. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Yuda Eka Pratama, bisa dipanggil Yuda, dan NIM saya A12 2023 07094. Dan di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu dimulai dari kemiringan data hingga ke rumus momen. Yang pertama ada kemiringan data. Kemiringan derajat atau ukuran dari ketidaksimetrian atau asimetri suatu distribusi data. Lalu tiga pola kemiringan distribusi data sebagai berikut. Yang pertama distribusi simetri atau kemiringan nol. Yang kedua distribusi miring ke kiri atau kemiringan negatif. Dan yang ketiga distribusi miring ke kanan atau kemiringan positif. Ya, eh, di sini terdapat sebuah data ukuran bentuk yaitu skewness, dan dimulai dari sini lalu hingga ke sini ada min, median, dan mode. Dan ini ada bentuk simetris, dan lalu lanjut ke kanan. Dan ini ada min, median, dan mode. Ini adalah contoh dari negatively skewed. Dan yang paling ujung sendiri di sini ada mode, median, dan min yang letaknya seperti ini. Ya, ini adalah positively skewed. Oke, lanjut lagi. Beberapa metode yang bisa dipakai untuk menghitung kemiringan data, yaitu yang pertama rumus Pearson, yang kedua rumus Momen, yang ketiga rumus Pauli. Ya, kita
Mulai dari rumus Pearson. Yang pertama alpha X bar kurangi mod sama dengan S. Sorry. Alpha sama dengan X bar min mod per S. Atau alpha 3X bar min median per S. Aduh. Oke, kita lanjut. Rumus tersebut dipakai untuk data tidak berkelompok maupun data berkelompok. Bila alpha sama dengan 0 atau mendekati 0, maka dikatakan distribusi data simetri. Dan bila alpha bertanda negatif, maka dikatakan distribusi data miring ke kiri. Bila alpha bertanda positif, maka dikatakan distribusi data miring ke kanan. Semakin besar alpha, maka distribusi data akan semakin miring atau tidak simetri. Ya, selanjutnya lanjut ke rumus Maman. Yang pertama cara lain yang dipakai untuk menghitung derajat kemiringan adalah rumus Maman derajat 3, yaitu yang pertama untuk data tidak berkelompok, yaitu rumusnya alpha 3 sama dengan sigma X min X bar pangkat 3 per N S pangkat 3. Dan untuk data berkelompok, alpha 3 sama dengan sigma F eh, dikali X min X bar pangkat 3 per sigma F S pangkat 3. Oke, lanjut khusus untuk data berkelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, derajat kemiringan alpha 3 dapat dihitung dengan cara transformasi sebagai berikut. Yaitu alpha 3 sama dengan C pangkat 3 dikurangi C pangkat 3 per S pangkat 3. Lalu jika alpha, alpha 3 sama dengan 0, maka distribusi data simetri. Dan yang kedua, jika alpha 3 kurang dari 0, maka distribusi data miring ke kiri. Dan jika alpha 3 lebih dari 0, maka distribusi data miring ke kanan. Untuk mencari nilai standar deviasi atau S, menggunakan variabel U yang rumusnya S sama dengan C kuadrat. Dalam kurung N sigma F U pangkat 2 dikurangi sigma FU per N minus 1. Lalu variabel U sama dengan 0, lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3, dan seterusnya. Dan yang terakhir rumus Pauli, yaitu alpha sama dengan Q3 plus Q1 min Q2 per Q3 min Q1. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Zaki Hamid. NIM saya A12 2023 07109. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran variabilitas. Nah, untuk pengukuran dispersi, kemiringan, dan keruncingan data. Dispersi data. Dispersi atau variasi atau keragaman adalah ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Dan ukuran dispersi yang akan dipelajari adalah ini: jangkauan range, simpangan rata-rata, variansi, standar deviasi, simpangan kuartil. Ini adalah dispersi mutlak sesuai yang dijelaskan di sini. Dan ini adalah koefisiensi variasi. Ya, lanjut. Kita ke range atau jangkauan ya. Jadi di range adalah selisih nilai maksimum dan nilai minimum. Dan di sini ada contohnya, ada rumusnya maksud saya, kayak range nilai max, min nilai min dikurangi nilai min. Range untuk kelompok data dalam bentuk distribusi frekuensi diambil dari selisih antara nilai tengah kelas minimum dikurangi nilai tengah kelas minimum. Oke, lanjut. Di sini ada simpangan rata-rata atau mean division. Simpangan rata-rata, jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Dan ini rumusnya bisa dibaca. Untuk data yang tidak berkelompok, yang ini X ini menunjukkan nilai data, dan ini menunjukkan rata-rata hitung, dan N adalah banyaknya data ya.
Oke, lanjut. Untuk data berkelompok di sini juga ada rumusnya. Yang X ini nilai data, yang ini juga rata-rata hitung, yang N ini adalah jumlah frekuensinya. Oke, kita lanjut ke variansi atau variance. Variansi adalah rata-rata kuadrat selisih atau kuadrat simpangan dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Ya, di sini ada simbolnya, ini simbol untuk sampel, ya, yang kayak gini ya. Dan ini simbol untuk populasi. Oke, lanjut. Dan ini adalah rumus data tidak berkelompok dan data yang berkelompok. Oke, kita lanjut ke standar deviasi. Standar deviasi adalah akar pangkat 2 dari variasi. Untuk data tidak berkelompok ini dan data berkelompok ini. Jadi ada dua rumus ya, yang tidak sama yang ada gitu. Dan ini contoh soalnya. Kita coba lihat ya. Data tidak berkelompok diketahui sebuah data adalah 20, 50, 30, 70, 80. Disuruh nentuin range simpangan rata-rata variansi sama standar deviasi. Oke, kita ke range dulu. Tadi sesuai rumusnya, range adalah nilai terbesar kurangi nilai terkecil. Berarti ya ini ya, tadi ya datanya 80 kurangi 20 dengan 60. Dan ini simpangan rata-rata SR. Jadi sesuai rumus dijumlahin semua, terus dibagi 5, isinya 50. Habis itu dicari, habis itu dikurangin sama 50 semua per 5. Habis itu ketemu hasilnya 20. Oke. Ini juga sama, tapi bedanya ini ada kuadrat pangkat 2. Ini standar deviasinya di akar sama dengan ini. Nah, ini ada contoh soal data berkelompok tadi. Data berkelompok itu dikasih data tabel, terus disuruh nentuin sama sih kayak tadi, range simpangan rata-rata variansi sama standar deviasi ya. Dan ini jawabannya kurang lebih hampir mirip, cuma ini di per 2 ya. Ya. Tuh, di per 2. Dan ini rumusnya. Dan ini adalah tabelnya. Di sini dijelasin untuk mempermudah mencari jawaban ya. Karena kita juga tadi dikasih tabel di atas. Jadi kayak gini tabelnya ya. Ini ada modal, ada F, ada nilai tengah, dan seterusnya. Jumlahnya berapa. Maka dapat dijawab ya. 170 kurangi 116. Terkecil sama terbesar. Ada nilai tengahnya ya. Ini sama kayak tadi. Jadi rumusnya apa? Terus ntar dibagi 40. Sama variansi juga, standar deviasi juga. Kita lanjut aja ke jangkauan kuartil dan jangkauan persentil 10 sampai 90 ya. Jangkauan kuartil disebut juga simpangan kuartil, rentang semi antar kuartil, deviasi kuartil, jangkauan persentil 10 sampai 90 disebut juga rentang persentil 10 sampai 90. Jangkauan kuartil dan jangkauan persentil lebih baik daripada jangkauan range. Jadi di sini dijelasin kalau jangkauan range itu persentil itu lebih baik dari range yang memakai selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum suatu kelompok data ya. Oke, ini ada rumus jangkauan kuartilnya kayak gini ya. Dan ini ada rumus jangkauan persentil juga kayak gini. Oke, kita lanjut ke koefisiensi variansi atau dispersi relatif. Untuk mengatasi dispersi data yang sifatnya mutlak atau tidak bisa diubah, seperti simpangan baku, variansi, standar deviasi, jangkauan kuartil. Untuk membandingkan variansi antara nilai-nilai besar dengan nilai kecil. Dan itu untuk mengatasi jangkauan data yang lebih dari 2 kelompok. Jadi di sini jelasin sifat-sifatnya juga ya. Dan ini ada rumusnya. Nah, kita lanjut aja ke koefisiensi variansi kuartil.
Alternatif lain untuk dispersi relatif yang bisa digunakan suatu kelompok data tidak diketahui nilai rata-rata hitungnya dan nilai standar deviasinya. Dan ini juga dikasih rumus. Jadi di materi ini juga harus memahami rumus juga karena setiap setiap ini beda-beda. Terus paham juga. Nilai baku. Nah, ini ada nilai baku atau skor baku adalah hasil transformasi antara nilai rata-rata hitung dengan standar deviasi ya. Dan ini juga diberi rumus. Oke, kita langsung lanjut ke contoh soal koefisiensi variansi dan simpangan baku. Jadi di koefisien variasi ada dua jenis bola lampu. Lampu jenis A secara rata-rata mampu menyala selama 1500 jam dengan simpangan baku. Standar deviasi S1 275 jam. Sedangkan lampu ini ada soal ya, diberikan soal. Nah, ini cara menjawabnya sesuai tadi. Jadi diberikan rumus. Jadi ketemu hasilnya 18,3 dan juga 17,1%. Oke, lanjut. Rata-rata ujian akhir semester mata kuliah statistika dengan 45 dengan adalah 78 dan simpangan baku atau standar deviasi 10. Dan ini juga dikasih soal-soal. Ini adalah soalnya ya. Dan jawabannya adalah untuk mengetahui posisi atau prestasi Desi maka harus dicari nilai baku Z dari kedua mata kuliah tersebut. Oke. Lanjut. Untuk mata kuliah statistika ini rumusnya jadi ya ini ini bisa begini. Rumusnya 0,8 hasilnya ya. Dan untuk mata kuliah bahasa Inggris hasilnya adalah 0,4. Karena nilai baku Z untuk mata kuliah statistika lebih besar dari B, bahasa Inggris maksud saya, maka posisi DC lebih baik pada mata kuliah statistika daripada bahasa Inggris. Kemiringan data. Nah, kemiringan data adalah derajat ukuran dari ketidaksimetrian asimetri suatu distribusi data. Nah, di sini ada 3 pola ya dari kemiringan distribusi data. Yang pertama ada distribusi simetri, ada kemiringannya 0 ya. Distribusi miring ke kiri, kemiringannya tuh negatif. Dan distribusi miring ke kanan, kemiringannya tuh positif. Jadi kalau ke kiri itu negatif, kalau ke kanan tuh positif ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada gambar ukuran bentuknya. Nih, mean tuh dia di tengah. Mean, median, mode itu disimetris di tengah. Kalau negatif siklo kan dia di kiri. Jadi kayak gini. Kalau positif itu di kanan gitu. Oke, lanjut ya. Berapa metode yang bisa dipakai untuk menghitung kemiringan data yaitu adalah rumus Pearson, rumus Moment, rumus Boolean. Ini adalah rumus-rumus yang bisa dipakai untuk menghitung kemiringan data ya. Nah, ini adalah rumus Pearson tuh. Ini adalah rumus-rumusnya juga. Ini rumus Pearson. Rumus tersebut dipakai untuk data tidak berkelompok. Jadi rumus Pearson tuh dipakai untuk data yang tidak berkelompok maupun data berkelompok ya. Bilangan alfa 0 atau mendekati 0 maka dikatakan distribusi data simetris. Bilangan alfa bertanda negatif maka dikatakan distribusi data miring ke kiri. Nah, ini sama kayak tadi ya. Jadi kalau negatif tuh ke kiri, kalau positif tuh ke kanan ya. Nah, semakin besar alfa, maka distribusi data akan semakin miring atau tidak simetris. Jadi kalau misal datanya itu semakin besar, maksud saya data besar alfanya itu semakin besar, itu bakal semakin miring atau tidak simetris gitu. Simetri maksudku, sorry. Nah, ini ada rumus momen. Cara lain yang dipakai untuk menghitung derajat kemiringan adalah rumus momen derajat 3, yaitu ini adalah rumus-rumusnya juga ya. Ini adalah rumus tidak berkelompok dan ini rumus yang berkelompok gitu. Khusus untuk data berkelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, derajat kemiringan dapat dihitung dengan cara transformasi sebagai berikut. Nih, rumusnya. Tuh, ya. Kecil ke kiri, besar ke kanan. Ini rumus juga. Ini ada rumus Bowley ya. Kita lanjut ke Bowley. Ini ada rumusnya dan oke lanjut.
keruncingan distribusi data. Keruncingan distribusi data adalah derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya. Oke. Keruncingan data disebut juga kurtosis. Ada 3 jenis, yaitu ada leptokurtis, mesokurtis, dan platykurtis. Oke, kita lanjut ke gambarnya. Gambar keruncingan distribusi data itu seperti ini ya. Ya kalau leptokurtis tuh dia semakin menjorok, semakin naik ya. Kalau normal tuh dia ya normal aja. Kalau ini tuh berarti dia datanya tuh datar dan menyebar gitu loh. Tuh. Oke. Keruncingan distribusi data dihitung dengan rumus. Ini ada rumusnya juga ya. Jadi setiap sebab itu punya rumusnya tersendiri. Khusus untuk transformasi. Ini. Nah ini sama kayak tadi ya. Tuh. Yang positif, ini yang negatif. Dan selain cara di atas, untuk mencari keruncingan data dapat dicari dengan menggunakan rumus koefisien kurtosis persentil. Nah ini ada keterangan juga. Jadi kalau 0,2, kalau misal sama dengan atau sama itu keruncingan data adalah distribusinya adalah mesokurtis. Mungkin untuk pembahasan dari penyebaran atau variabilitas sampai sini dulu. Mohon maaf kalau misal ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.